Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Alam Abdullah, NIM 202111347. Ingin menjelaskan bab 13, yaitu bab sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Menurut pandangan Joseph Saad, terkait hukum Islam adalah konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Sedangkan pemahaman para ulama fikih sebagaimana bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kaitannya dengan ilmu hukum Islam, syariat, dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Dua arti ini tampaknya diabaikan oleh Syad, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Oleh karena itu, tidak heran apabila Syad mengatakan bahwa hukum Islam dimulai dari masa Umayyah. Saad berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Sunnah Nabi. Namun tradisi merupakan bagian kecil dari syariah Allah, sehingga tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari sumber hukum Islam, karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Allah dan Al-Quran sebagai dalil hukum. Begitu pula Jaih Mubarak berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum tetapi dalil hukum. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagaimana pandangan Joseph Saad hanya ketika bersumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Menanggapi pemikiran Syad bahwa periode hukum Islam mulai awal abad kedua, bukan zaman Rasulullah SAW, yang dikutip oleh Minhaj membuktikan bahwa formasi hukum Islam dimulai pada zaman ini, seperti hukum waris yang secara langsung didekritkan oleh Al-Quran lebih jauh lagi. Menurut Powers, hanya memfokuskan pada jurisprudensi hukum Islam, bukan hukum positif. Selanjutnya memberikan saran bahwa memahami hukum positif harus dimulai dari legislasi Al-Quran, terutama dalam keluarga, waris atau ritual. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam penelitian hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbincang tentang Tuhan atau pembahasan tentang Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna terkandung dalam hukumnya. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tauhidullah. Dengan peristiwa tersebut, hukum memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan dan kehendak Allah pada Rasulullah ke dalam kode-kode etik dan moral yang dijadikan rujukan perilaku manusia, hasil secara individu maupun kolektif. Kedua, fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinterpretasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal pranata sosial baru. Ketiga, fungsi mengikat manakala dilakukan transaksi di antara manusia, baik antara individu maupun antara individu dalam masyarakat, termasuk yang berkenan dengan hak-hak kebendaan. Keempat, fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat. Dalam hal ini, penyelenggaraan kekuasaan yudisial dan aparatur negara dalam bentuk keputusan pengadilan. Pemikiran Saad tampaknya dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah.
Meskipun hal itu bukan yang final dalam menjajah sifikasi suatu hukum, fenomena hukum Islam memiliki keunikan sendiri karena hukum Islam lahir bukan atas peran negara, tetapi peranan buku-buku pegangan para ulama yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, hukum menurut Syed semata-mata berdimensi kekuasaan fana negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Syed, yakni pendekatan sejarah dan ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum. Tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan, bahasa dan maqasid syariah. Jadi kesimpulannya, sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam termasuk pandangan dari Joseph Schott terkait konsep hukum Islam itu sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait mata kuliah filsafat hukum Islam dengan membahas bab 13 sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Bila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.